Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nona Vinky Nafrita Yanti HN dengan NIM 18024050006, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Cokro Aminoto Palopo, kelas 7A. Melalui video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dari mata kuliah Berpikir Sistem. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu dari mata kuliah Berpikir Sistem, yakni Ibu Dr. Marlina Bakri, MPD. Baiklah, langsung saja saya mulai dari poin yang pertama, yaitu apa definisi berpikir sistem menurut para ahli. Nah, menurut Ahmad Hidayatno pada tahun 2013 mendefinisikan bahwa berpikir sistem dapat didefinisikan sebagai keahlian berpikir untuk melihat struktur umpan balik, sebab akibat, pada elemen-elemen sistem permasalahan dalam sebagai dimensi kontekstual yang bisa mengubah ciri holistik dari sistem dengan sebuah proses yang iteratif dan interaktif untuk membangun, memodifikasi, dan meningkatkan kualitas struktur internal pikiran atau model mental. Kemudian yang poin kedua yaitu apa definisi berpikir sistem secara umum. Nah, berpikir sistem adalah suatu proses untuk memahami suatu fenomena dengan tidak hanya memandang dari satu atau dua arah. Nah, dalam berpikir sistem ini juga dapat dilihat adanya kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen seperti atasan, bawahan, kolega, dan pihak terkait lainnya. Kemudian poin yang ketiga yaitu mengapa kita harus berpikir secara sistematis. Nah, jadi bernalar adalah berpikir secara sistematis, terarah, dan memiliki tujuan. Nah, bernalar secara sistematis dipandang sebagai sebuah bentuk keseriusan dalam akal manusia. Dengan kata lain, melalui proses bernalar, manusia sering berharap untuk bisa menemukan jawaban-jawaban terhadap masalah yang akan dipecahkan. Kemudian poin yang keempat yaitu bagaimana pemahaman mengenai keahlian dalam berpikir. Keahlian dalam berpikir memberikan pemahaman bahwa berpikir menjadi sebuah keahlian yang bisa dilatih sehingga tidak ada alasan untuk tidak bisa mengubahnya. Sebagai sebuah keahlian, maka diperlukan latihan yang cukup untuk membuatnya menjadi sebuah kebiasaan yang kita otomatis lakukan setiap kali memandang sebuah permasalahan. Selanjutnya, poin yang kelima, yaitu apa definisi dari faktor internal dan faktor eksternal dalam berpikir sistem. Nah, faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang atau individu itu sendiri. Yang faktor internal biasanya tercermin berupa sifat atau sikap yang melekat pada diri seseorang. Faktor internal ini besar dampaknya bagi kehidupan. Banyak orang yang gagal dalam kehidupan disebabkan oleh faktor internal ini. Namun banyak juga orang yang sukses yang diakibatkan oleh unsur atau faktor internal ini. Sedangkan faktor eksternal adalah kebalikan dari faktor internal itu sendiri. Marganingsih mengungkapkan bahwa faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri individu itu sendiri, seperti lingkungan di sekitar mereka. Juga orang-orang yang berada di luar diri seperti orang-orang terdekat, faktor alam, faktor sosial dan ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian poin yang keenam yaitu faktor internal dan faktor eksternal apa saja yang dapat mempengaruhi berpikir sistem. Nah, dalam faktor internal sendiri, ada beberapa yang dapat mempengaruhi dalam berpikir sistem, seperti yang pertama yaitu perasaan atau emosi, pendidikan, sistem kerohanian atau belief system, dan nafsu. Sedangkan untuk faktor eksternal sendiri yaitu seperti orang tua, keluarga, teman, masyarakat, dan media massa. Selanjutnya yaitu poin yang ketujuh, yaitu sebutkan langkah-langkah dalam berpikir sistem yang baik dan benar. Nah, langkah-langkah yang akan dilakukan dalam berpikir sistem yang baik dan benar, yang pertama yaitu identifikasi proses menghasilkan kejadian nyata, yang kedua yaitu identifikasi kejadian yang diinginkan, yang ketiga yaitu identifikasi kesenjangan antara kejadian dengan keinginan, yang keempat yaitu identifikasi mekanisme menutup kesenjangan, dan yang terakhir yaitu analisis kebijakan.
Selanjutnya, poin yang ke-8 yaitu jelaskan langkah-langkah dalam berpikir sistem yang baik dan benar. Yang pertama tadi ada identifikasi proses menghasilkan kejadian nyata. Identifikasi proses yaitu mengungkapkan pemikiran tentang proses nyata atau actual transformation yang menimbulkan kejadian nyata atau actual state. Yang kedua yaitu identifikasi kejadian yang diinginkan adalah memikirkan kejadian yang seharusnya, yang diinginkan, yang dituju, yang ditargetkan, yang direncanakan oleh karena keharusan, keinginan, target, dan rencana itu merujuk kepada suatu waktu mendatang, disebut juga pandangan ke depan atau visi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu identifikasi kesenjangan antara kenyataan dengan keinginan. Nah, untuk memikirkan tingkat kesenjangan antara kejadian aktual dengan seharusnya, kesenjangan tersebut adalah masalah yang harus dipecahkan. Kemudian yang keempat yaitu identifikasi mekanisme menutup kesenjangan. Identifikasi mekanisme tentang dinamika variabel-variabel untuk mengisi kesenjangan antara kejadian nyata dengan kejadian yang diinginkan. Kemudian yang kelima yaitu analisis kebijakan. Nah, analisis kebijakan ini kita akan menyusun alternatif atau keputusan apa yang akan diambil untuk mempengaruhi proses nyata sebuah sistem dalam menciptakan kejadian nyata. Kemudian poin yang ke-9 yaitu jelaskan proses identifikasi menghasilkan kejadian nyata. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa identifikasi proses yaitu mengungkapkan pemikiran tentang proses nyata atau actual transformation yang menimbulkan kejadian nyata atau actual state. Nah, proses nyata itu merujuk kepada objektivitas dan bukan proses yang dirasakan atau subjektivitas. Kemudian, poin yang terakhir yaitu jelaskan kesenjangan antara kenyataan dan keinginan. Nah, kita akan memikirkan tingkat kesenjangan antara kejadian aktual dengan seharusnya. Kesenjangan tersebut adalah masalah yang harus dipecahkan. Nah, contoh dari kesenjangan antara kenyataan dan dengan keinginan ini adalah keinginan perusahaan meningkatkan nilai penjualan 10 kali lipat dalam waktu 5 tahun sesuai dengan limit perkembangan permintaan pasar. Antara nilai penjualan nyata dengan yang diinginkan terdapat kesenjangan pelipatan 10 kali lipat yang harus dicapai dan diatasi. Nah, itulah tadi beberapa soal dan jawabannya dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.